Salam sejahtera, grace, kasih karunia Tuhan Yesus tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang saya cinta dalam Tuhan, pada pagi ini saya ingin menyampaikan info terkini tentang pelaksanaan ibadah. Secara khusus informasi ini saya sampaikan kepada kita semua, khususnya anggota Gereja Bethel Indonesia El Gracia. Sebab jangan lupa gereja kita ada di Helvetia, Helvetia Tengah. Di kota kita, kota yang kita cintai ini, kota Medan. Apa informasinya yang saya dapatkan? Ya, ini saya baca ya. Seperti ini informasinya. Wali Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Edaran nomor 4432/6512 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Coronavirus Disease 2019 di Kota Medan. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Utara 188/30/NINST/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Sumatera Utara, maka disampaikan kepada camat dan lurah sekota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut. Saya langsung akan membaca poin yang ke-15 dari 24 poin yang disampaikan kepada kita. Di sana dikatakan dalam poin 15, tempat ibadah dalam kurung masjid, musola, gereja, pura, wihara dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjemaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mengindahkan surat edaran Wali Kota Medan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Surat edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 26 Juli 2021. Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM. Nah, dengan saya bacakan ini, seluruh jemaat yang saya cintai dalam Tuhan Yesus, saya merasa seperti ini. Sudah 2 minggu kita beribadah secara online yang dipandu oleh para pelayan gereja dari gereja kita. Dan ternyata masih diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus yang akan datang. Saya merasa bahwa semua jemaat rindu datang ke rumah Tuhan ya.
Sebab jemaat semua sudah memahami firman yang berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Betul enggak? Kemudian juga tadi pagi kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 87 ayatnya yang pertama dan sampai 7. Di situ ada tertulis kata-kata begini. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Dari apa yang saya sampaikan, kerinduan kita dan juga kerinduan Tuhan, saya percaya bahwa saudara juga punya kerinduan untuk datang di gereja bersama-sama, jumpa dengan Tuhan dan jumpa dengan sesama. Tetapi saya selalu sampaikan pada kita semua, segala sesuatu, musim, cuaca, itu ada di bawah kontrol, di bawah pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan kita juga adalah Tuhan yang punya rancangan. Ayub pernah berkata dalam Ayub pasal 42, ya Tuhan, aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, kalau kita kaitkan dengan Roma pasal 8:28 ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu adalah baik. Kita juga harus menyadari betul dan melaksanakan firman dalam Roma pasal 13. Kita harus juga tunduk dan hormat pada pemerintah karena mereka juga adalah hamba Tuhan. Jadi kita harus seimbang ya dalam melaksanakan sesuatu. Saya yakin ada juga di antara jemaat yang berkata, ayo kita semangat beribadah, Tuhan pasti bela. Betul itu. Tapi kita harus seimbang karena ada firman yang mendukung semuanya. Tunduk pada pemerintah, karena pemerintah itu berjaga-jaga atas kamu. Jadi mereka juga menjaga kita. Sekali lagi, ya mungkin saudara ragu ya, saya baca dulu itu ya. Saya akan sampaikan itu dengan sungguh-sungguh agar saudara sungguh-sungguh memahami bahwa semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Apa kata firman Tuhan dalam Roma pasal 13? Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Perhatikan, untuk kebaikan. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Iya, jadi pemerintah itu juga menjaga kita ya, memelihara kita demi kenyamanan kita. Karena itu saya berharap seluruh jemaat, mari kita teteskan air mata, berdoa untuk pemerintah kita, agar mereka kuat, agar mereka disanggupkan oleh Tuhan
untuk menata semuanya sehingga kita dapat terlepas dari apa yang sedang terjadi ini ya. Kerinduanmu, ayo kita penuhi kerinduan itu dengan beribadah di rumah, dipantau dari gereja. Walaupun pada hari Minggu minggu pertama biasa kita ada perjamuan kudus, tapi saya sebagai hamba Tuhan sudah mengambil keputusan bersama Tuhan kita lakukan perkara yang ajaib, dan pelaksanaan perjamuan kudus juga kita akan tunda pada minggu-minggu berikutnya ya, supaya Tuhan tolong kita, Tuhan beserta dengan kita ya. Demikian yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Jadi ingat, hari Minggu semua ibadah di rumah, semua beribadah. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, ini ada maksud Tuhan supaya semua kita, mari kita seperti Yosua berani berkata, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena kita yakin juga, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kerinduan saudara untuk jumpa di gereja dengan gembalamu juga akan ditayangkan langsung, baik di YouTube dan di Facebook dan juga Zoom. Kiranya Tuhan memberkati, dan jangan lupa tetap rindu sama Tuhan. Utamakan yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasih sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan diperdalam oleh Yesus sendiri, kasih sesama manusia sama seperti aku mengasihi kamu. Kiranya Tuhan menolong kita dalam apapun yang kita kerjakan, tetap setia sama Tuhan dan tetap berdoa, dan biar Tuhan terus menyatakan kuasa dan kehendak-Nya bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Bye-bye. I love you. Tuhan berkati.